Oke, tema kita kali ini yaitu tentang Superwoman in Digital Business. Oke, ini buat teman-teman semuanya nih, ini bisnis digital ini kan ada hubungannya sama teknologi. Buat teman-teman nih, apa sih arti teknologi? Oke, teknologi itu gimana? Karena tadi saya jurusan IT, jadi sebenarnya mundur lagi ke perkenalan bahwa memang tadi saya lulusan IT, tapi memang saya tidak terlalu suka ngoding gitu ya. Jadi memang makanya iya, sukanya mode, benar. Makanya saya sukanya pakai Verity udah. Iya, benar banget. Jadi saya nggak suka ngoding, saya sukanya ngodein orang-orang, ayo Verity. Jadi kalau seberapa penting sih teknologi ya? Jadi menurut saya sih teknologi itu sekarang yang paling menguasai itu teknologi ya. Maksudnya di bidang untuk kita, kayak kita sekarang mau marketing, mau apapun yang dulunya kita word of mouth, pokoknya kita offline segala macam, sekarang kita dengan teknologi kita sekarang semuanya ya udah dengan gampangnya sekarang kita jualan lewat Instagram, lewat Twitter, lewat kita lagi duduk nungguin angkot juga kita bisa langsung ikut jualan gitu kan, nggak perlu susah-susah. Dan memang benar kita harus ngikutin teknologi banget, karena yang nggak ikutin teknologi ya mau nggak mau memang pasti akan tertinggal gitu sih. Jadi makanya pakai Meritio, jadi makanya pakai Meritio. Jadi kalau sekarang nyari nyari vendor untuk kalau mau menikah, yang biasanya tadi dengan cara konvensional datang ke wedding expo gitu kan, datang ke wedding expo ya. Sekarang misalkan di Aston tuh ada wedding expo yang tradisional, datang ke situ ngumpulin brosur-brosur yang jatuh-jatuhnya brosurnya kok banyak tuh, saya harus pilih apa. Dengan Meritio, dengan sebuah teknologi juga gitu, kita pakai teknologi, kita cukup cari vendor itu dengan browsing aja, kita masukin budget kita berapa sih? Oh, budgetnya untuk misalkan untuk foto sekitar 10 juta. Oh, nanti akan keluar nih dengan budget 10 juta dan pengen menikahnya cara tradisional, langsung keluar. Oh, vendor-vendornya ini aja loh, vendor yang cocoknya, paket-paketnya ini aja loh, pakainya ini yang cocok dengan kamu, tinggal DP dan ya udah tinggal nunggu aja nanti weddingnya difotoin sama si vendor tersebut gitu. Kalau buat Sisi mungkin mau ini kira-kira teknologi apa sih mungkin yang buat dari yang bukan teknologi, kenapa sih memandang teknologi gitu? Ya buat saya sih penting banget. Pertama, kalau nggak ada teknologi, Pet Shop Box Studio tuh nggak akan pernah ada, karena saya dapat kliennya juga pakai teknologi ya, dari internet gitu. Lalu kesininya juga ternyata segala perubahan di dunia ya seperti tadi yang Malika bilang ya, itu tuh tergantung sama teknologi gitu. Jadi kayak dulu kita kalau mau stalking artis tuh kayak harus nulis surat gitu kan, kalau sekarang kan tinggal follow Twitternya gitu kan. Nah mungkin itu kesannya tuh kayak ece-ece, tapi buat bidang kayak saya gitu ya, itu tuh berguna banget gitu. Itu sesuatu yang bisa kita tawarin ke klien bahwa kamu tahu gak sih kalau di Indonesia tuh ada loh yang namanya buzzer, di negara kamu nggak ada kan gitu. Itu contohnya. Ya jadi buat saya sih beneran sih sekarang kalau misalnya ada orang yang masih anti teknologi tuh kayaknya kayaknya nggak mungkin gitu. Ya gitulah, mungkin saya nggak tahu juga sih, saya orangnya sangat-sangat pro teknologi. Mungkin orang yang anti teknologi berkumpul dengan sesama yang anti teknologi gitu ya, jadi saya nggak kenal gitu. Ya oke, menarik. Jadi mau ditambahin lagi? Ayo, boleh Asri, silakan. Kayaknya di antara para perempuan-perempuan yang high tech ini, aku yang paling gaptek. Jadi sebenarnya aku gaptek banget. Jadi karena dulu waktu awal-awal suka nulis, sekitar waktu kuliah gitu kan, nulisnya aku nulis untuk satu majalah gitu. Jadi nulisnya ya benda paling canggih yang ada tuh adalah PC. Oh, enggak sih. Tahun 2000 udah ada sih komputer, desktop gitu udah ada. Kan mesin tik gitu. Jadi dulu ya paling nulis artikel di komputer, terus di print, terus dikasihin ke editor biasanya gitu kan. Terus berkembang nih lama-lama di email aja gitu. Oh udah canggih nih, udah kenal internet, udah bisa email ke
editor, terus akhirnya dicetak. Lama-lama akhirnya mau nggak mau emang harus keep up dengan perkembangan teknologi kan gitu. Jadi sekarang kalau dulu saya base-nya bukan di Bandung, saya di Jakarta. Selama di Jakarta itu nulis, sekarang saya nggak harus stay di kantor, saya nggak harus kerja di kantor untuk melakukan pekerjaan saya. Jadi saya akhirnya memutuskan untuk pindah ke Bandung karena buat saya Bandung itu suasananya lebih kondusif untuk mencari ilham, mencari ada nama ilham di sini. Ya saya bukan, jadi maksudnya lebih nyaman untuk mengembangkan ide-ide saya juga gitu. Jadi akhirnya saya memutuskan untuk pindah ke Bandung untuk lebih mendalami bisnis tulis menulis saya gitu. Jadi saya nggak perlu harus stay di kantor, saya bisa tetap berhubungan dengan para klien, para editor. Dalam ya bisa di rumah, bisa dimanapun, tinggal bawa laptop atau bawa gadget yang bisa buat tulis di mana aja tuh bisa. Jadi pada akhirnya mau nggak mau perkembangan teknologi itu benar-benar sangat membantu saya untuk melakukan bisnis dan juga juga untuk mengembangkan diri juga gitu. Dari yang awalnya saya gaptek banget sampai suatu saat saya ditawarin untuk nulis artikel di satu website yang teknologi banget gitu kan. Jadi mau nggak mau saya harus belajar gitu. Apa sih ini perkembangan teknologi itu ada apa aja gitu, yang apalagi Indonesia di antara negara-negara Asia kan salah satu yang paling cepat banget perkembangan teknologinya, terutama teknologi sosial media yang sekarang udah sangat-sangat pesat banget ya gitu. Pengguna Twitter Indonesia paling berisik. Ya nggak mungkin kayak jarang banget yang nggak punya Twitter gitu kan. Mungkin ada yang nggak punya Twitter, tapi pasti palingnya minimal punya Facebook atau ya buat share foto narsis gitu kan, selfie dan segala macam pasti ada. Jadi emang nggak bisa dipungkirin banget kalau mau nggak mau harus mengikuti perkembangan teknologi karena everyone is doing it gitu. Semua orang melakukan itu, semua orang mengikuti perkembangan zaman. Kita mau nggak mau harus ikut juga gitu. Dan bukannya itu hal yang buruk gitu, banyak sekali hal yang positif untuk diambil dari situ. Cuman hal-hal yang negatif itu pun bisa kita tanggulangi sendiri dengan ya sadar diri sendiri aja sih sebenarnya gitu. Paling gitu sih. Oke, wow. Terima kasih, sudah lengkap Mbak. Setuju. Ya ada yang mau ditambahin nih? Mbak Steph? Paling iya sih, tadi udah sempat di-mention nanti sedikit. Ya sebenarnya teknologi memang baik, tapi pada dasarnya segala hal di dunia ini tuh ada seperti mata uang ya, ada dua sisinya gitu. Ada yang positif, ada yang negatif, tergantung orangnya. Apapun medianya gitu, teknologi kan memang mensupport bertumbuhnya banyak media ya, online media, social media dan lain-lain. Tapi kadang kan banyak orang nih yang menjudge bahwa media A itu efeknya buruk nih buat masyarakat dan segala macam. Tapi sebenarnya yang buruk kan bukan medianya gitu, tapi ya orangnya gitu. Tergantung kita memanfaatkannya itu menciptakan value atau malah kita membawa dampak buruk, itu aja sih. Buat saya teknologi ya penting, tapi kita betul harus mawas diri. Wah. Oke. Kalau teman-teman di sini ada pertanyaan bisa langsung angkat tangan aja, nanti aku kasih mic ke Tunun. Ya, boleh. Oke, pertanyaan dari saya ya. Jadi kalau kalian kan sebagai pengusaha gitu kan, ada nggak sih pengaruh tentang gender dari pas kalian tentang menjalankan usaha kalian, misalnya, oh saya dapat diskriminasi kah, oh saya dianggap apakah gitu. Jadi ya mungkin kalian merasakan perbedaan tentang, oh ada cowok yang menjalankan usaha, kalian sama-sama cewek yang menjalankan usaha gitu kan. Ada nggak mungkin kalian ada tantangan atau ya begitu gitu, kesulitan atau hambatan atau malah dapat keuntungan gitu sebagai cewek gitu kan misalnya gitu. Jadi mungkin bisa di-share juga. Mulai dari siapa? Kalau diskriminasi sih sebenarnya aku sih nggak ngerasa gitu kan ya. Mungkin kalau misalnya suka baca kayak di website gitu, misalnya cewek-cewek yang di bidang game gitu ya, atau cewek-cewek developer, mungkin ada diskriminasi. Aku sejujurnya nggak tahu, karena kalau di bidang desain sendiri jumlah cewek cowok itu sebenarnya sebanding 50-50.
Tapi emang ada beberapa kesulitan tuh sebenarnya lebih secara sosial ya gitu. Misalnya aja kayak gini di kantor, aku kan banyak cowoknya. Berapa persen? Kira berapa banding berapa? Sebenarnya 50-50 juga, tapi desainernya emang kebanyakan cowok gitu. Kayak sebenarnya secara sosial aja ya kesannya tuh kayak ya gitulah cewek. Jadi kayaknya emang secara sosial cowok tuh nganggapnya buat cewek tuh lebih lemah, harus selalu ditemenin gitu. Padahal sebenarnya kita biasa aja gitu.